Ada legenda yang mengatakan bahwa Adam memiliki istri sebelum Hawa yang bernama Lilith. Lilith adalah seorang wanita yang keras kepala. Dia tidak ingin tunduk kepada Adam, sehingga dia terusir dari Taman Eden. Tetapi benarkah demikian? Kita akan membahasnya. Legenda yang beredar tentang Lilith ini begitu bervariasi. Namun pada dasarnya, semua dari legenda-legenda itu sepakat bahwa Lilith meninggalkan Adam karena dia tidak ingin tunduk padanya. Dalam agama Mesopotamia kuno, ditemukan dalam teks-teks aksara paku Sumeria, Asyur, dan Babilonia, Lilith menunjukkan roh atau setan. Menurut legenda, Lilith adalah wanita jahat yang melakukan perzinahan dengan setan dan menghasilkan ras makhluk jahat. Dalam Yesaya 34 ayat 14, Lilith dianggap sebagai burung malam oleh beberapa sarjana modern seperti Judith M. Blair. Rujukan mengenai Lilith hanya ada satu kali di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 34 ayat 14. Bagian inilah yang paling sering ditunjuk sebagai bukti untuk Lilith, di mana versi King James Version menerjemahkannya sebagai The Screech Owl atau burung hantu memekik. Ada pula yang menerjemahkan makhluk malam atau monster malam. Dalam Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan sebagai hantu malam. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Jika kita melihat konteksnya, ayat tersebut menggambarkan tentang murka Tuhan yang akan menimpa bangsa-bangsa, termasuk Edom. Jadi apapun Lilith itu, dia tidak ada kaitannya dengan Adam atau kisah penciptaan. Dukungan lain yang umum digunakan untuk Lilith adalah akun penciptaan yang berbeda dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Beberapa mengklaim bahwa wanita dalam Kejadian 1 adalah Lilith, dengan wanita dalam Kejadian 2 adalah Hawa. Ini benar-benar menggelikan. Sebaliknya, Kejadian pasal 2 adalah melihat lebih dekat pada penciptaan Adam dan Hawa sebagaimana dicatat dalam Kejadian pasal 1. Alkitab secara khusus mengatakan bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang pernah diciptakan, Kejadian 1 ayat 26-28 dan Kejadian 2 ayat 18-25. Mitos Lilith ini populer di beberapa gerakan feminis radikal karena Lilith adalah contoh wanita yang menolak tunduk pada kepemimpinan pria. Lilith sering digambarkan sebagai seorang wanita yang berjuang untuk kesetaraan dan berjuang untuk keadilan. Baru-baru ini, kaum feminis dan New Ages telah mengklaim Lilith sebagai panutan. Mereka memuji kemandirian dan kebebasan seksualnya dan menggunakan dia sebagai contoh ketika menolak untuk tunduk pada suami mereka. Namanya telah dipakai untuk Lilith Fair, sebuah konser tur penyanyi wanita dan band yang dipimpin wanita, dan majalah Lilith, sebuah majalah feminis Yahudi. Meskipun ada mitos di luar firman Tuhan tentang Lilith, ketidakhadirannya sama sekali dari kitab suci menunjukkan bahwa dia tidak lebih dari sebuah mitos.